Swastiastu. Oke, bisa duduk sedang duduknya ya. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Oke, tadi habis dapat matematika? Oke. Semuanya hadir? Oke, berapa orang yang dispen? Absen? 1. Lagi? 1, 9. Oh ya, silakan masuk. 10. Sama 16. Katanya ada 4 orang ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar biologi. Nah, jadi materinya apa? Udah tahu? Kita akan membahas metabolisme. Tepatnya pada katabolisme. Nah, sebelumnya kan udah kalian dapatkan itu apa itu katabolisme? Apa? Ayo, lupa lagi. Apa itu katabolisme? Dia itu berasal dari katalis dan bolisme. Yang berarti yang bersifat suatu. Oke. Ya, silakan. Oke, jadi kata kuncinya kan katabolisme. Diawali huruf K. Artinya senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya respirasi sel. Nah, respirasi sel itu kan ada 2. Ada yang ingat? Aerob dan anaerob. Nah, jadi untuk mengingat kalian kembali apa itu metabolisme, Kak akan mengadakan quiz tes 5 soal saja. Jadi bisa dipersiapkan kertas lempirannya. Ya, silakan masuk. Oke, udah siap? Oke, jadi nanti tinggal kalian jawab benar atau salah saja. Oke, bisa ditulis nomor absennya saja. Oke, udah siap ya? Oke, pertanyaan yang pertama. Katabolisme merupakan proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Benar atau salah? Udah? Oke, soal nomor 2. Respirasi aerob tidak memerlukan O2 atau tidak memerlukan oksigen. Benar atau salah? Aerob. Oke, soal nomor 3. Hasil tahapan glikolisis berupa asam pirufat. Benar atau salah? Hasil glikolisis itu asam pirufat. Benar atau salah? Oke, soal selanjutnya. Siklus Krebs terjadi di sitosol atau sitoplasma. Benar atau salah? Siklus Krebs. Oke, soal terakhir. Total akhir ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob yaitu 38. Benar atau salah?
Oke, sudah? Sudah selesai? Oke, kita langsung bahas ya. Oke, dari soal yang pertama. Katabolisme merupakan proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Benar? Oke, benar ya. Kalau anabolisme? Kebalikannya, dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Oke, soal yang nomor 2. Respirasi aerob tidak memerlukan O2. Salah. Sesuai namanya aerob, artinya membutuhkan oksigen. Oke, yang nomor 3. Hasil tahapan glikolisis berupa asam pirufat. Oke, ada yang jawab salah? Oke, benar ya. Artinya sih ingatan kalian tuh masih bagus. Dan yang keempat, siklus Krebs terjadi di sitosol. Tapi terjadinya di matriks mitokondria. Makanya matriks mitokondria itu disebut sebagai the powerhouse of cell. Dan yang terakhir, total akhir ATP yang dihasilkan respirasi aerob yaitu 38. Benar atau salah? Salah. Total jawabannya berapa? 30, 34, atau 36? Oke, 36. Nah, sebenarnya kan hasil totalnya memang 38, tapi digunakan untuk menembus matriks mitokondria itu memerlukan 2 ATP. Sehingga dia tuh berkurang dari 38 dikurang 2, jadinya 36. Oke, bisa dikumpul ya hasil tes kalian? Oke, jadi banyak yang juga yang benar ya, juga banyak yang salah satu. Artinya ingatan kalian tuh masih ingat terhadap pelajaran katabolisme ini. Nah, tapi kita pada pertemuan kita kali ini kita akan lebih membahas tentang respirasi anaerob atau yang tidak membutuhkan oksigen. Oke, sebelumnya salah satu contoh dari respirasi anaerob itu kan ada fermentasi alkohol. Nah, apa yang kalian ketahui tentang alkohol? Apa yang dalam benak pikiran kalian terlintas jika dengar kata alkohol? Minuman keras, pemabuk, lagi apa? Oke, menurut kalian tuh alkohol tuh bermanfaat gak untuk tubuh kalian? Bermanfaat apabila? Oke. Oke, menurut kalian tuh alkohol yang jenis apa yang bermanfaat untuk tubuh kalian? Konsentrasinya yang berapa? Kalau 0 kan sama dengan tidak memiliki. 70% itu sudah lebih. 25? 30? Oke, jadi berapa ya? 20? Jadi berapa lagi? Oke, paling tinggi itu batas yang bisa dikonsumsi yaitu 40%. Jadi di atas 40% itu sudah nggak bisa dikonsumsi lagi. Kenapa kira-kira? Oke, menyebabkan keracunan. Nah, ada tahu nggak dari mana proses alkohol ini terbentuk? Apa bahan utama alkohol itu? Bisa lihat di gambar? Oke, hasil produk tebu yaitu gula atau nama ilmiahnya glukosa. Jadi glukosa ini akan dirombak menjadi C2H2OH. Itu atau etanol. Oke, nah tadi kalian katanya habis melakukan praktikum membuat tape. Nah, jadi menurut kalian tuh tape itu kenapa harus diberikan ragi?
Kenapa nggak dibiarin aja beras ketan itu jadi tape? Kenapa harus ada raginya? Oke, ada yang tahu apa nama mikroba yang ada di dalam tape tersebut? Nggak ada? Huruf awalnya S. Saccharomyces cerevisiae. Oke, nah itu biasanya juga kalian temukan pada saat kalian hari raya penyajian galungan. Nah, ada nggak di sini yang penyajian galungannya itu rutin membuat tape? Satu orang aja? Yang lainnya? Oke, biasanya kalau penyajian galungan pasti membuat jajan atau salah satunya itu tape. Nah, kenapa harus di penyajian galungannya? Kenapa nggak harus pas di galungannya aja buat? Bukan karena sibuk ya. Ada tahu? Oke, jadi proses fermentasi itu juga membutuhkan waktu. Jadi nggak bisa kita sekarang buat, sekarang jadi. Jadi itu kalau tape itu minimal berapa hari? 2 sampai 3 hari. Tapi ini juga tergantung sama berapa persen ragi yang kalian gunakan. Semakin banyak yang kalian gunakan akan semakin cepat. Oke, next itu, nah untuk tahapan fermentasi, apakah kalian masih ingat? Oke, jadi kan glukosa itu akan dipecah melalui glikolisis, itu akan menghasilkan asam piruvat. Masih ingat tahapan glikolisis? Atau sudah mulai menguap ingatannya? Oke, jadi kalau pada fermentasi ini, dari tahap glikolisis yang menghasilkan asam piruvat ini, dia tuh akan direduksi. Sehingga akan menghasilkan suatu produk. Itu ada asam laktat sama ada etanol. Nah, contoh di asam laktat tuh, suatu minuman yang biasanya kalian minum. Itu ada yogurt. Nah, selain itu, asam laktat itu juga bisa kalian produksi sendiri. Bisa kasih contohnya? Oke, pada saat kalian olahraga, pernah nggak kalian habis olahraga kalian pegal-pegal? Nah, itu artinya ada penumpukan asam laktat di otot kalian. Hal ini karena di tubuh kita kan sudah kekurangan oksigen. Ya, silakan Ustaz. Jadi tubuh itu akan melakukan respirasi anaerob tanpa oksigen. Nah, itu akan membentuk asam laktat. Apabila itu terus berkumpul di otot kita, itu akan menyebabkan otot kita menjadi tegang atau sakit. Oke, ini untuk reaksinya. Reaksinya lebih ke kimia ya. Jadi untuk pelajaran biologi di fase F atau kelas 12 ini, pelajaran biologinya tuh nyambung sama pelajaran kimia. Jadi semua materi IPA itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Oke, ini merupakan contoh-contoh penerapan fermentasi alkohol dalam kebudayaan Bali. Yang pertama itu kan ada tape. Nah, yang kedua itu ada arak berem tabuh. Tahu kan kalian? Yang biasanya dipakai untuk di segahan. Nah, selain itu ada juga tua. Nah, tua ini ada yang pernah minum tua? Ya, cowok-cowok terutama sangat dicurigakan. Oke, buat kalian tuh tua itu aman atau tidak? Oke, apa bedanya tua sama arak? Kenapa? Arak itu adalah uap dari tua. Ada yang lain? Oke, ada yang bilang rasanya gimana? Artinya udah pernah mencicipi? Arak pahit, panas, habis itu tua? Ada yang manis dan manis ke asaman. Nah, jadi sebenarnya arak itu berasal dari tua. Sama seperti yang dibilang teman kalian, itu tuh arak itu berasal dari uap dari tua tersebut. Jadi tua itu hasil penyulingan dari arak itu hasil penyulingan dari tua. Nah, kalau kalian pergi ke Karangasem, kalian pasti bisa melihat proses pembuatannya. Atau di sini mungkin ada yang membuat produksi arak atau tua? Oke, ada? Oke, jadi bisa ke rumah temannya atau ke tempat produksinya untuk bagaimana sih proses fermentasi itu terjadi.
Oke, bahaya nggak arak sama tua tuh? Tergantung konsumsinya. Langsung konsumsinya. Oke, mana yang lebih bahaya? Tua atau arak? Oke, yang lebih bahaya adalah arak. Nah, tua itu biasanya itu mengandung alkohol cuma 0 sampai 5% saja. Sedangkan kalau arak itu di atas 5%. Jadi semakin disuling tua itu akan semakin besar kadar alkoholnya. Dan itu batasnya ingat 40% saja. Misalkan 40% itu dapat ditemukan pada whisky. Tahu kan kalian whisky? Nah, jadi itu minuman yang paling keras. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa fermentasi anaerob atau tidak membutuhkan oksigen itu bisa menghasilkan etanol dan juga menghasilkan CO2, kita akan melakukan kegiatan praktikum. Nah, untuk LKPD-nya bisa kalian scan kode barcode yang di depan. Dan untuk kelompoknya, ini akan Bapak bagi sesuai dengan hasil diagnostik kalian. Jadi sini akan ada 5 kelompok. Jadi kelompok pertama itu dengan nomor absen 3, 8, 17, 22, 31, 33, dan 34. Habis itu kelompok 2, nomor absen 5, nomor absen 6, 12, 15, 21, dan 29. Kelompok 3 itu absen 1, absen 14, absen 19, 27, 23, dan 28, dan 30. Kelompok 4, nomor absen 2, 7, 10, 20, 26, dan 32. Dan yang kelompok terakhir, nomor absen 4, 11, 13, 18, 24, dan 35. Oke, bisa duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi satu kelompok itu 7 orang sampai 6 orang. Karena ada yang nggak hadir kan? Oke, untuk bahan bahan yang Bapak suruh bawa, kalian sudah bawa? Itu kan membawa 3 botol, tapi kan kita pakai 2 saja. Oh, pembagiannya ya. Oke, untuk pembagiannya, kelompok 1 itu nomor absen 3, nomor 8, 17, 22, 31, 33, dan 34. Kelompok 2, absen 5, absen 6, absen 12, absen 15, 21, dan 29. Kelompok 3, absen 14, 19, 27, 23, 28, 30. Kelompok 4, nomor 2, nomor 7, nomor 20, 25, 26, dan 32. Kelompok 5, nomor 4, 11, 13, 18, 24, dan 35. Oke, sudah? Sudah? Atau masih ada yang belum bisa scan?
Oke, bisa dibaca di bagian dasar teori dari LKPD yang kalian sudah buka. Itu juga ada video, bisa ditonton. Oke, jadi video ini tuh dia tuh menjelaskan tentang fermentasi alkohol. Oke, selain ragi gitu, apalagi yang kalian ketahui yang bisa mengubah sesuatu yang bisa dipakai fermentasi? Bakteri apa? Bakteri warna yogurt, bakteri Lactobacillus. Kalau di Sopus itu pada tempe. Apa? Saccharomyces? Itu untuk keju. Sambil perhatikan ya video yang ada di HP kalian. Oke, jadi tujuan praktikum kita hari ini itu ada dua, yaitu untuk mengetahui fermentasi alkohol menghasilkan CO2, H2O, dan etanol. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap fermentasi alkohol. Nah, jadi untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang sudah Pak sediakan. Bisa dipilih. Di Dori udah dulu. Masih ada dua. Oke, jadi kita pakai dua saja ya. Kan awalnya kita mau pakai 3, tapi kita pakai 2 saja karena tidak ada air dingin. Sudah semuanya dapatkan bahannya? Oke, bisa diperhatikan untuk cara kerjanya. Oke, yang pertama itu ada siapkan alat dan bahannya. Selanjutnya, berikan label pada 3 botol, tapi sekarang kita pakai 2 botol aja. Yang air hangat sama air biasa. Maya belum. Enggak, jangan ditiup. Nanti dia tuh akan tertiup sendirinya. Oh, dari oksigen. Bukan oksigennya, karbon dioksida. Dia kan tidak membutuhkan oksigen. Oke, air hangatnya bisa di depan ya.
Jadi air hangatnya kita isi 100 ml saja. Oke, bisa pakai satu tutup botol ini ya. Satu tutup botol itu. Masih panas? Bagi jadi dua ya. Ya bagi dua. Oke, bisa dibagi sama kelompok yang lain. Nah, air hangat, air biasanya air biasa aja. Air keran boleh. Oh ya. Berapa? Emang kuning ya kak? Enggak, karena kayaknya karena bekas kopi itu makanya gitu dia. Enggak apa-apa kok, enggak masalah. Ini air biasanya segini. Samain dia. Berapa kira-kira Pak? Segini ya? Segini ya? Segini. Nah, Tapi boleh lebih nyarinya? boleh. Apa harus pas? Boleh lebih. Nanti sesuaiin sama air hangatnya, kalau segitu, air hangatnya juga segitu. Oh iya ya. Kalau udah masukin airnya? Bagi tiga dulu. Bagi dua. Bagi dua ya. Jadi nanti masing-masing botol itu masukin 3 sendok gula. Oke, untuk masuknya itu bisa pakai corong ya. Buat corong pakai kertas. Biar nggak keluar mana-mana. Sama rata itu berapa? Apanya? Dua sama rata. Bagi aja dia pakai itu botolnya, dia pakai 2. Atau botolnya juga nggak akan dipakai lagi. Ya, dagingnya bagi 2. Langsung dimasukin ke Kenapa? langsung dimasukin. Ya, langsung dimasukin. Masukin segini ada sendok. Oke, kalau sudah dimasukin nanti dikocok dia ya. Habis itu baru masukin balonnya. Apa nambah lagi sama giginya barangannya? Boleh barengan. Mana aja boleh duluan. Ya, ini udah. Kalau raginya apa sih? Bukanya bagi rata, bagi 2 aja raginya. Pakai caranya apa biarnya? Kemana-mana. Iya, biar nggak kemana-mana. Wih, enak. Pakai kertas. Hati-hati tumpah-tumpah ya. Ini dia peta. Oh, udah raginya udah masuk. Ini sudah ya sudah. Ya, habis itu nanti pakai apanya? Apa ini? Ragi sama gula. Gulanya 3 sendok. Nanti raginya bagi 2 dia. Jadi bagi 3. Karena kita pakainya 2, kita bagi 2 aja. Ya. Berapa? Raginya masukin. Gulanya 3 sendok. Mesti dikocok. Jangan ditutup. Langsung tutup pakai balon. Gulanya 3 sendok. Gulanya 3 sendok aja. Kak, kocoknya gimana? Ini. Kayak biasa. Oke, bisa terus dah. Boleh. Juga kita pakai sekumnya ini aja, makanya kita boleh habisin.
Oke, bisa didiamin kalau udah diaduk. Jadi kunci praktikum ini adalah kunci kesabaran. Berarti kesabarannya nunggu balon itu Iya, sampai naik. sambil dikocokkan itu balonnya bakal ngembang sendiri gitu atau dikocok Enggak, kalau dikocok tuh pasti dia bakal naik, tapi setelah kita selesai kocok tuh akan turun lagi. Jadi kita harus diamin biar balonnya dengan sendirinya. terus kembung gitu ya? Oh. Ya, tuh. Kenapa? Dipasang dulu baru dikocok kan maksudnya. Dipasang balonnya baru dikocok. Botolnya yang dikocok, bukan balonnya. Ini lebih ya? Botol lebih ini. Karena nggak ada air dingin kita pakai dua aja. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tapi kalau saya di waktu itu belum kembang juga, kita tambah waktunya. Ya didiamin, jangan dikocok terus 1 menit. Balon dulu baru dikocok. Hati-hati tumpah ya. Hati-hati tumpah. Kalau kalian buat gininya tuh berapa tuh? Tapenya tuh juga pakai lagi ini atau lagi yang berbeda? Yang putih. Lagi lokal. Soalnya kandungannya sama. Itu anu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Nah, kalau tempe beda dia. Kalau tempe itu harus disongkus. Berapa? Coba kocoknya itu nggak sampai 1 menit. Habis dikocok biarin. Baru kita tunggu 1 menit gitu. Lihat perubahannya banget ya. Kocok ya. Oh enggak, kocoknya itu diam. Kocoknya bentar aja. Kalau udah tercampur kita diamkan. Boleh. Kocoknya tuh sebentar aja. Kalau udah kecampur, habis itu kita diamin. Oke. Diamin 1 menit, 5 menit, sama 10 menit. Tapi kalau masih belum ada reaksi, kita tunggu sampai dia bereaksi. Karena kuncinya ini gini, kesabaran. Oke, sambil kalian menunggu bisa dijawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Sama yang ada di modul yang Bapak kirim kemarin malam. Pak, yang mana nih yang panas? Ini. Ini terlalu panas. Nah, kalau gitu kan kembali lagi dia. Nanti kalau misalnya kalau memang udah fermentasi bakalan tetap ya. Walaupun nanti kita pencet bakalan tetap ya. Kita nggak mau Kak. Belum. Tunggu. Kata kuncinya adalah gini, menunggu. Kak gimana ini? Ada gitu sedikit gitu. Coba kan LKPD ada modul yang kemarin Bapak kirim kan ada juga pertanyaan sebelumnya. Jadi ini kayak LKPD-nya di kegiatan 1 yang di modul sebelumnya. Yang dikirim kemarin itu yang modul sama LKPD itu sebenarnya jadi 1. Di dalam modul itu ada LKPD. Iya, kuncinya harus menunggu. Kalau mau cepat itu biasanya
pelajaran kimia, reaksi cepat. Mana yang tambahin dia? Bisa ditambahin cuka, pasti cepet dia reaksi. 1 menit, 5 menit sama 10 menit. 2 menit aja. Diana ini kata jawaban nomor 2. Iya. Nggak perlu dipegang ya. Diamin aja, nanti dia mau akan sendirinya. Mulu precise banget. Kok perhatiin juga nanti ada gelembung udaranya mana yang lebih banyak, yang mana yang lebih sedikit. Itu yang apa? Air biasa. Air biasa. Terus dengan kerja enzim, gimana kerja enzim? Gimana kerja enzim? Ada enzim. Apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim? Suhu. Gimana suhu? Kalau suhunya Gimana? Oke, kalau suhunya rendah dia gimana? Oh, itu sedikit gelembung atau dia tuh akan tidak aktif. Kalau suhunya panas, dia akan terdenaturasi. Tahu denaturasi? Udah pasti. Ayo ingat lagi terdenaturasi atau hancur. Hancur atau dia tuh sudah rusak. Sedangkan kalau idealnya berapa? Idealnya berapa? Suhu ideal untuk enzim bekerja 36 derajat Celcius. Hampir sama kayak tubuh manusia. Makanya tuh enzim di dalam tubuh kita tuh bisa bekerja dengan baik. Itu pelajaran kalian di awal sebelum masuk ke metabolisme. Oke, ada kendala? Oke, intinya sabar menunggu. Oke, gelembungnya itu dia tuh membuktikan dia menghasilkan H2O. Itu sama kayak praktikum hati ayam. Kalau udah pakai kalian praktikum hati ayam kan? Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Pakai nyalapi? Yang mana yang akan ada nyelapinya? Yang pakai? Yang dikasih hidrogen peroksida atau H2O2. Kayak HCl mau dia hidup apinya? Yang KCl? NaOH? Pakai NaOH? Nggak ada perubahan. NaOH itu kan basah. Jadi dia tuh nggak akan bisa bekerja di tempat yang basah. Nah kalau HCl itu masih bisa bekerja karena habis hati itu sebelum lambung itu kan sebelum hati itu kan lambung. Nah jadi itu masih ada sisa asam yang masih bisa dicerna oleh di hati. Sehingga itu masih bisa bekerja sedikit. Tapi umumnya nggak bisa bekerja di terlalu asam. Oke, intinya sabar nunggu ya, bakal emang lama prosesnya. Udah mulai. Ini lebih banyak Iya pasti bakal lama.
Ini yang tepat air biasa. Nah, air biasa itu kan erat kaitannya sama kinerja enzim. Ada dipengaruhi sama jumlah ragi sama gulanya? Ada. Kan suatu faktor yang mempengaruhi kinerja enzim kan ada substrat sama gini ya tuh. Konsentrasi substratnya juga sangat berpengaruh. Oke, pH-nya berapa? Nggak tahu ya, kalau kita nggak ngukur pH. Oke, itu udah mau? Oke, udah mau satu ya. Oh, itu udah dua. Oke, ini mau OTW. Oke, itu yang di air apa nih? Air hangat. Dari sana air apa? Air hangat. Nah, ini air hangat juga. Oke. Diamin aja, nggak udah ditiup. Hati-hati. Oke, tunggu aja ya. Oke. Tunggu aja, kuncinya sabar. Oke, ini udah ada dua berdiri. Oke, ini lagi dikit. Mbak gagal. Mungkin gininya enzimnya masih ada. Pakai semuanya. Semuanya udah nggak? Mbak, biarin aja. Oke, kalau juga diamin, coba diamin. Oke. Oke, itu udah keduanya. Bukan medote, tapi dia tuh belum maksimal gininya, fermentasinya. Lagi 1 menit. Lagi 1 menit. Oke, artinya bisa dijawab ya yang mana yang duluan? Yang di air hangat. Ngapain tuh? Di ruang hampa bisa mengeluarkan. Oke, itu tuh bukannya itu teori yang salah ya? Enggak, bukan. Oke, kalau terus sedikitnya bakal terus membesar dia. Kan semakin cepat dia tercampur antara substrat sama raginya. Malah naik jalan. Oke, semuanya udah berhasil nih kan? Oke. Semuanya mencoba ya. Boleh. Kalau dikocok akan semakin membesar dia nanti. Ya, dua deh. Oke, ini semuanya udah berhasil nih ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, bisa dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, itu kan ada 2 pertanyaan diskusinya itu. Bisa dijawab? Mama. Kedua, kalau kalian diamin bakal semakin besar ya nanti. Diamin, bukan Bukan dikocok.
Yang mana duluan, air hangat atau air biasa? Oke, coba saya gara-gara dikocok tuh makanya dia mau ke atas. Di sana kan tadi waktunya kan batasnya yang ketiga tuh 10 menit. Ah. Yang biru ke yang menit ke 11 dia baru Mau tulis transkripsi. dan isi yang keterangan 11. Ini dua kan sana? Ya. Tapi ini dua. Dan ini juga di air hangat yang duluan. Artinya semuanya air hangat duluan ya? Kenapa kira-kira yang air hangat duluan? Garam kok udah Di air hangat? garam dan lagi lebih cepat. Gila ada lagi. Kok bisa dijawab ya pertanyaannya? Ada kendala? Oh ya, gimana Ada tim meledak ya? Dia heboh. Kenapa? So dia apa ya? Virgo? Tapi udah jadi mah. Udah. Oh baru buat tuh? Benar rasanya, Kak? Benar rasanya. Nggak akan berasa. Manis rasanya. Karena gula kayak isi 3 sendok di dalamnya kan? Apanya? Apanya nih? Tempenya atau praktikum yang kalian lakukan? Biasanya ini dipakai buat ini nggak sih? Raginya apa kalau nggak? Apanya? Kalau orang buat jajan tuh kan ragi itu di situ. Iya. Jadi dia tuh biar tahu raginya tuh aktif atau tidak. Bisa kalau buat ngembang-ngembang kue atau buat bolu tuh. Nah, kenapa bolu tuh bisa berongga-rongga tuh karena hanya karbon dioksidanya ini. Makanya kalau bolu tuh dia tuh nggak ngembang tuh bantet tuh kan nggak ada rongga sama sekali. Pernah kalian buat jajan tuh bantet? Nah itu kan artinya fermentasinya gagal. Ini raginya Halo kan? Ada yang mengalami kendala nggak dalam mengerjakan KPD-nya? Aman? Oke, jangan dijadikan mainan ya. Air biasa. Misalnya air biasanya lebih cepat. Artinya ada perbedaan di antara kelompok-kelompok yang lain. Yang mana air hangatnya? kecil dia. Ini bisa dia. Tapi dari buahnya yang mana mana banyak? Oh, dari buahnya hitam itu. Sebenarnya dari buahnya yang bisa kita lihat. Kalau semakin banyak buah yang dihasilkan, semakin banyak CO2 yang juga dihasilkan. Tapi kayaknya kebalik tuh. Tapi raginya kebalik. Bukan lagi kok. Kenapa bisa kebalik itu? Padahal ya dia di air hangat yang lebih cepat, kenapa ya dia tuh lebih kecil balon? Iya, karena kalian kocok tadi. Jadi kocok itu kan semakin percepat reaksinya. Makanya tuh yang di gini tuh lebih lambat jadi yang dihangat. Kok sudah dijawab? KPD-nya? Oke, tinggal kesimpulan. Tinggal cetak centang aja. Ini nggak ada kerja atau gimana makan gula? Dapat, Pak.
Lumayan. Iko bang, bisa. Bagus gini jadi. Bisa aja bang. So, masih ingat nggak email Bapak? Udah lupa. Oke, nanti dah selesai. Di akhir kegiatannya. Dia hangat ya putih warna lalu tadi warna coklat terus jadi Ya karena tadi kan air yang kalian gunakan tuh juga sedikit berwarna. Jadi nggak mau dia putih. Warna. polisi 8 menit. Kak ini gue Lima. Tunggu. Kenapa? tuh satu. Kenapa kira-kira? Tapi buat ini Nah, dia tuh kan gini dari glukosa yang difermentasi oleh si ragi ini, itu akan menghasilkan 2CO2, 2H2O sama etanol. Nah, jadi yang buah-buahnya itu untuk membuktikan bahwa dia tuh menghasilkan H2O. H2O sama etanol ya. Nah, yang untuk membuktikan adanya etanol itu bisa kalian cium nanti baunya. Tahu? Pokoknya buat etanol tuh gak keras-keras gitu. Bisa ya. Isi pakai email enggak? Gak pahit-pahit gitu lah. Nanti uang gua di khusus. Apa? Kayak tua. Ya kan tuh merupakan bau khas dari fermentasi, bau asam-asam gitu. Nanti juga tape yang kalian buat tuh pasti bakal bau asam. Nah, tapi kalau nggak ada yang bau asam, artinya tape kalian gagal. Oke, artinya di Senin tuh baru bisa coba atau nanti kalian bawa pulang. Tidak diamkan di sini. Dokumentasinya kasihan sekolah kalian nanti. Wow. Bayar ini. Oke, udah semuanya jawab LKPD? Oke, jawab juga soal yang ada di modul itu ya. Di modul kan ada 3 soal. Oke, diamin aja. Terus makin gitu akan terus semakin kembung dia. Makanya ini tuh harus menguji kesabaran kalian. Udah 10 menit? Udah, Tia udah. Itu berarti nanti gua tahu bau itu dibuka. Iya, untuk mengetahui baunya itu dibuka dia. ya halo. Oke, modulnya udah dijawab juga? Dikit-dikit. Oke, kita tunggu temannya selesai dulu ya. Ya ini yang air biasa ya, ya ini air hangat. Ayo ini hangat. Buahnya yang mana-mana Pak ya? Air hangat. Kenapa yang biasa Pak? Tadi belum tercampur dengan baik. Oke, artinya gula sama raginya itu belum larut dengan baik. Kan semakin tinggi nanti semakin cepat larut. Dino kepala negus mana? Ngempes kah? Oke, karena tadi kalian kocok dia. Sering ini. Nah, karena tadi kalian kocok makanya dia gitu. Bukan ngempes. Kalau kalian diamin aja nanti bakalan, walaupun nanti kalian goyang pasti tetap dia. Karena udah habis. Ya, darahnya.
Oh, ini kota. Ini mana aja? Heyot. Heyot bener. Udah selesai? Siapa tahu mereka pakai Semakin banyak artinya ada dasi di dalam. Belum dia. Kalau mau ditungguin besok ya bisa udah dia. Ya udah, berarti jangan dah lepas ini. Bisa gitu. Enggak kayaknya. Kecuali kalau nanti garamnya ditambah, raginya ditambah. Bisa. Nggak usah kalau 2 hari bisa jangan apa? 2 hari kayak terlalu lama pasti bakal ngumpes dia. Jangan gitu. Dari yang penting ada makanannya, ada substratnya pasti. Oh, deh. Ngapain? Oke, dah sini. Lagi berapa yang belum? Oke, kesimpulannya aja. Biarin aja. Maka harus pakai air hangat sama air biasa. Kalau misalnya di air hangat itu dia lebih cepat gitu reaksinya. Oh, misalnya tuh harus pakai 4 air. Ada air panas, air hangat, air biasa, sama air dingin. Nanti kita bisa lihat perbandingan suhunya. Di mana enzim itu bisa bekerja dengan baik. Di air hangat ya. Di kondisi yang memang benar-benar netral, bisa kita bilang netral. Nggak hangat, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Bakalan nanti gini dia, kempes lagi. Oke, udah selesai semuanya? Oke, kita bahas ya. Oke, kita mulai dari modulnya yang pertama ya. Oke, di modul itu kan ada potongan artikel tentang hari penyajian galungan. Itu ada proses pembuatan tape. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Oke ya, silakan. Kiran, belakang. Ya. Yang pertanyaan yang pertama. Jawabannya, karena ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biarkan bagi mikroorganisme tersebut. Oke, apa nama mikroorganismenya? Saccharomyces cerevisiae. Oh, itu juga bisa kalian temukan pada ragi yang kalian lakukan. Oke, pertanyaan nomor 2. Jelaskan proses fermentasi apa yang terjadi pada proses pembuatan tape. Fermentasi apa? Oke, selain kelompok yang di belakang. Proses fermentasi apa yang terjadi pada tape? Oke, Diana. Jadi proses fermentasi yang terjadi pada pembuatan tape yaitu dimulai dengan perubahan pasti dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikrobam menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa oleh enzim simase dirombak menjadi alkohol. Oke, ada yang bisa nggak menulis rumus kimianya? Ada yang bisa ya, yang tadi? C apa? C6 H12 O6 akan diubah menjadi ditambah tambah C berapa? Oke, C2 H5 O A. Biasanya kalau ada kalian menemukan seperti ini tuh benar etanol, tapi ada juga orang menulisnya CH6O. Itu juga benar. Plus dia berapa masukkan TP? 2
ATP. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Mengapa dalam proses pembuatan tape dibungkus dengan daun pisang dan ditutup secara rapat? Kenapa nggak daun yang lain? Oke, ada yang mau jawab dulu yang pertanyaannya? Yang nomor 3. Oke, yang shopping. Oke, ada yang lain? Kenapa menggunakan daun pisang? Kenapa nggak daun Jepun mungkin atau daun yang lainnya? Bisa nggak kira-kira? Oke, silakan Dwi, belakang. Oke, kalau teman-teman urut. Oke, ada yang pendapat lain? Karena daun pisang itu dapat mengontrol kelembabannya. Dapat mengontrol kelembaban? Apa? Oke, ada yang lain? Oke, sebenarnya semua jenis daun itu bisa digunakan untuk dalam proses pembuatan tape. Tapi karena beberapa alasan kenapa daun itu harus menggunakan daun pisang, sama seperti yang jawab teman-teman kalian. Yang pertama dari ukuran. Jadi kalau daun pisang itu kan lebar. Kalau kita misalnya kalau pakai daun gemitir itu kan kecil-kecil, nggak bisa mungkin buat tape. Nah, jadi selain daun pisang juga bisa pakai daun jati. Nah, selain tape juga bisa untuk membungkus bahan makanan lainnya. Seperti apa contohnya? Oke. Nasi bukan makanan yang difermentasi, bukan makanan yang udah jadi. Oke, tempe. Tempe itu sebenarnya kalau paling bagus itu pakai daun waru. Tahu kalian waru? Dia tuh kayak sejenis tumbuhan yang biasanya hidup di pinggir pantai. Dan jadi biasanya di waru itu memang ada bakteri yang khusus untuk membiarkan tempe itu. Tanpa ragi pun bisa menghasilkan tempe. Oke, kita baru lanjut ke pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Oke, sebelumnya ada yang berbeda nggak hasil yang kalian temukan? Semuanya di air hangat yang pertama? Ada yang berbeda? Jadi rasanya ada satu kelompok yang berbeda, yang di air biasa lebih dahulu baru di air hangat. Kenapa kira-kira? Ada yang lain? Daripada air biasa lebih banyak. Oke, sebenarnya kalau secara teori itu kan enzim itu bekerja di suhu yang tinggi kah? Yang normal atau yang stabil. Itu dari suhu berapa aja? Oke, paling tinggi itu 36 derajat Celcius. Nah, kenapa ini yang di suhu panas lebih dahulu atau di suhu hangat yang lebih dahulu daripada di air biasa? Karena gula yang ada di suhu hangat ini lebih cepat terurai. Sehingga lebih cepat terurai dengan bantuan ragi, dia tuh akan proses fermentasinya menjadi lebih cepat. Nah, misalnya kalau kalian juga, kenapa alasan kalian membuat tape itu harus direbus terlebih dahulu? Ketannya ataupun singkongnya. Kenapa nggak langsung beras tapenya aja kalian ngisiin lagi? Jadi tape. Kenapa harus direbus terlebih dahulu? Oke, pasti jawabannya untuk mempermudah proses fermentasi. Jadi karena si glukosa itu sudah mulai dipanaskan, sudah mulai terombak, jadi dengan dikasih ragi, dia tuh akan lebih cepat fermentasinya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, mungkin bisa kelompok yang berbeda bisa jelaskan apa yang terjadi, kenapa bisa di air biasa yang lebih pertama terjadi. Karena waktu pada saat mengocok itu di air biasanya. Oke, yang lainnya setuju nggak kira-kira gitu pendapatnya? Oke, itu betul ya, karena pada saat mengocoknya mungkin di air biasa tuh lebih
keras, sehingga nanti udara tuh lebih cepat terbentuk di sana dibandingkan di air hangat. Bisa kalau kita kocok tuh otomatis kan dia tuh lebih cepat larut. Sedangkan pada yang air hangat tuh lebih lambat. Oke, kita pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana bau yang ditimbulkan pada masing-masing botol? Ada yang udah mencium baunya? Oke, jadi baunya sebenarnya baunya tuh belum begitu pekat ya. Jadi karena ini reaksinya baru hanya sebentar, jadi baunya itu seperti asam. Jadi itu nggak akan bau lebih seperti arak, itu nggak akan bau seperti itu. Kalau kalian diamkan, baru dia akan baunya seperti arak, bau yang keras. Ini kan masih bisa ditoleransi oleh hidung kita. Artinya bau yang kalian cium semuanya asam? Ada yang lain? Kalau yang lain artinya praktikum kalian gagal. Atau kalian bisa sedang pilek sehingga tidak bisa mencium bau apapun. Oke, jadi dari hasil praktikum yang kalian lakukan, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Oke, silakan. Kesimpulannya, Ya, kesimpulannya. dalam proses fermentasi, mikroba memerankan senyawa organik dalam pelaksanaan anaerob untuk menghasilkan energi. Suhu lingkungan fermentasi mengaruhi kecepatan fermentasi. Dengan suhu rendah mengakibatkan fermentasi lambat, dan suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian mikroba dan menghasilkan fermentasi dan menghentikan fermentasi. Dalam fermentasi alkohol, glukosa berubah menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Kesimpulannya, suhu lingkungan dalam fermentasi memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan dan kecepatan proses fermentasi. Sementara dan hasilnya akan dapat berupa produk seperti alkohol. Oke, ada yang mau menyimpulkan yang lain? Nggak ada? Oke, jadi betul yang dibilang teman kalian. Jadi proses fermentasi ini kan dia tuh sama sekali tidak menggunakan oksigen. Kenapa dia tidak menggunakan oksigen? Karena kalian sendiri tutup menggunakan balon. Jadi dalam proses fermentasi alkohol ini, jadi glukosa itu akan dipecah menjadi etanol, H2O2, CO2, dan 2 ATP. Nah, pernah nggak kalian, di mana letak ATP yang ada di praktikum kalian ini? Kira-kira? Oke, di balonnya itu. Sehingga balonnya itu bisa terangkat ke atas. Jadi butuh energi. Selain dengan CO2 juga ada ATP yang terbentuk di dalam sana. Oke, jadi ada yang mau memberikan tanggapannya yang lain terhadap praktikum kita hari ini? Nggak ada? Pesan-pesannya? Oke. Sebelum kita pesan-pesan dulu ya. Jadi untuk materi yang akan kalian lanjutkan itu setelah katabolisme, yaitu ada anabolisme. Misalnya anabolisme, baru nanti terakhir itu ada materi genetik. Oke, tapi sebelum kita ke refleksi, jadi bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengadakan post test. Bawa aja, boleh. Bawa aja, kalau mau dibuang boleh, mau bawa pulang boleh.
Oke, bisa dibersihkan dulu ya sisa-sisa praktikum yang kalian lakukan. Oke, kalau yang sudah bersih bisa di-scan kode di atas. Atau langsung bisa masuk di join myquizzes.com, habis itu tinggal masukin kodenya. Yaitu ada 996429. Oke, nanti ada adik kelas kali ya. Ya juga gini. Oke, udah semuanya? Udah ada ya teman-temannya berapa ngirim emoticon ya? Ya, kuisis. Sudah? Oh, ya. Oke, sudah? Oke, udah banyak yang join ya? Sembilan 6429. Oke, kita mulai ya. Oke, sudah mulai? Oke, bisa dijawab ya. Usahakan jawabnya sendiri ya. Oke, sudah banyak yang betul ya dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua ada yang salah. Oke, posisi pertama sementara ada Purate. Oke, sudah bergeser posisinya. Oke, sama Ranadi itu belum ada salah sama sekali. Oke, udah ada yang selesai ya. Oke, itu posisi sementara itu Semarang Nadi itu yang posisi pertama, kedua Putri Astiti, yang ketiga Sherly.
Oke, jadi persekoran di kuis ini selain jawaban kalian yang benar, siapa yang tercepat? Oke, waktu kalian lagi sedikit. Oke, waktu kalian lagi 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi ini selain mainnya tuh cepet-cepetan juga jawaban benar main cepet-cepetan. Oke, posisi ketiga itu ada Cia, posisi kedua itu Gus Hendra, dan posisi pertama itu Suara Ngadi. Oke, yang lainnya jangan berkecil hati, masih ada kuis-kuis berikutnya yang bisa memancing untuk kalian lebih semangat belajar lagi. Oke. Jadi ini merupakan yang 5 besar ya. Oke, jadi sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin memberikan refleksi pembelajaran? Oke, silakan Dwi. Pribadi, kesan yang pertama itu menyenangkan. Karena tadi kan isi praktek tuh senang keluarga juga kelompok, kemudian ada kuis-kuis juga menyenangkan. Pesan saya sih tempatnya dalam proses pembelajaran seperti ini juga agar kita lebih bisa semangat dan semangat dengan. Oke, ada yang ingin memberikan refleksi lagi? Oke, Diana katanya. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya setuju dengan pendapat Pak, sangat menyenangkan dan juga kita bisa lagi kerjasama semakin kompak dengan kelompok yang sekarang. Oke, jadi sedikit masukan dari Bapak. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah berjalan cukup baik, tapi tadi mungkin ada beberapa kendala seperti ada rapat OSIS sehingga OSISnya belakangan masuk, jadi itu tidak masalah. Dan untuk kegiatan praktikumnya juga semuanya sudah melaksanakan praktikum dengan baik. Jadi Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi untuk materi selanjutnya seperti Bapak bilang tadi itu akan ada materi anabolisme. Nah, jadi karena kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Nah, jadi karena tidak ada, bisa kita akhiri. Om Santi. Oke, jangan lupa jaga kebersihan kelasnya ya.